Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel ini. Nah, pada video kali ini aku bakal nepetin janji aku untuk ceritain gimana aku dapetin beasiswa S2 aku. Nah, tapi bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, silahkan klik tanda seru di atas. Sebelum nonton, tekan tombol merah subscribe dulu ya. Masuk S2 itu aku pernah apply beasiswa dari Dikti. Nah, beasiswa ini mensyaratkan bahwa si penerima beasiswa setelah wisuda itu mesti melakukan pengabdian sebagai dosen ke daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh Dikti. Nah, lama pengabdian itu adalah N+1. N itu lama kita nerima beasiswa plus 1 tahun. Jadi misal kalau kita nerima beasiswanya itu 2 tahun ditambah 1 tahun jadinya 3 tahun masa pengabdian. Jadi totally dari mulai kuliah dan pengabdian itu ada 5 tahun. Nah, dari situ aku agak ragu gitu, mengingat bahwa rasa-rasanya aku nggak bisa menyanggupi nih kalau harus pengabdian lagi setelah tamat kuliah selama 3 tahun. Nah, dari situ walaupun ragu, aku tetap apply beasiswa tersebut. Dan walaupun pada akhirnya ternyata memang Allah menakdirkan itu bukan rezeki aku memang nggak lulus beasiswa itu. Terus dari situ aku doa lagi nih sama Allah, ya Allah tolong bukakan aku jalan, tolong kasih beasiswa yang lain gitu. Karena aku merasa berat banget rasanya menjalani kuliah tanpa beasiswa. Karena dari awal udah kedoktrin dalam pikiran aku bahwa S2 ini aku mesti dapat beasiswa gitu. Walaupun keluarga pernah bilang kalau seandainya memang Allah nggak ngizinin ada rezeki di beasiswa, pasti Allah bukain jalan lain lah gitu, jangan terlalu dipikirin, yang penting fokus aja untuk kuliahnya. Tapi bagaimanapun aku memang udah ke doktrin dalam diri aku harus dapat beasiswa, aku mesti dapat beasiswa gitu. Nah, jadi dari situ beberapa lama berselang aku dapat kabar bahagia dari kaprodi aku kalau ada beasiswa dari Dikti juga, beasiswa fresh graduate yang tidak mensyaratkan nanti setelah menerima beasiswa itu harus mengabdi dan lain sebagainya. Itu memang pure beasiswa doang gitu. Dan dari situ aku mulai bersemangat banget nih mau menyiapin berkas-berkasnya. Setelah dibaca syarat-syaratnya insya Allah memenuhi. Nah, jadi dari situ aku dan teman-teman masukin berkas-berkas untuk beasiswa itu, dan tapinya ternyata selang beberapa hari dapat informasi bahwa ternyata beberapa orang dari aku dan teman-teman itu pada umumnya yang apply beasiswa itu di-cut gitu, nggak bisa diteruskan ke Dikti. Saat itu alasannya kenapa sebenarnya aku juga nggak tahu pasti, tapi aku mencoba berpikir ya udah mungkin ada yang lebih pantas untuk dapat beasiswa itu, atau memang mungkin belum rezekinya. Nah, tapi kekecewaan ketika mendapatkan informasi itu jauh berkali-kali lipat dari kekecewaan aku ketika nggak lulus beasiswa di beasiswa yang pertama tadi. Nah, di situ aku merasa bahwa ya Allah, jangankan untuk berkompetisi di beasiswa ini gitu, untuk pendaftarannya aja tuh di-cut gitu. Jadi aku merasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sedih, dan aku merasa ya Allah gimana nih ceritanya, aku beban banget kalau nggak S2 dengan beasiswa gitu. Di situ aku ngadu sama Allah, ya Allah tolong kasih tahu aku, tolong bukain jalan buat aku, tolong beri aku kekuatan, kalau engkau pasti tidak akan pernah memberikan kesulitan bagi penuntut ilmu, pasti engkau akan bukakan jalan gitu. Aku mohon sama Allah kayak gitu. Aku selalu yakin bahwa niat aku adalah untuk menuntut ilmu. Masa sih Allah nggak ngasih aku jalan buat memberikan aku kemudahan gitu. Nah, dari situ aku mulailah mendawamkan jor-joran istighfar seperti cerita aku di video sebelumnya. Aku mulai melaksanakan istighfar rutin. Aku mulai lagi memperbaiki sholat duha aku yang selama aku kuliah S2 itu, jika kuliahnya tuh pagi, aku biasanya lebih memilih untuk mengikuti kelas daripada izin permisi dulu untuk beberapa menit untuk laksanain sholat duha. Tapi sejak aku begitu kecewa dengan beasiswa itu, aku
mendoktrin diri aku pribadi kalau aku menginginkan ini aku juga harus ngasih usaha terbaik aku untuk merayu Allah gitu. Jadi sejak itu aku izin kalau lagi kuliahnya pagi aku izin keluar, aku laksanain dulu sholat duha, baru aku ngikutin pelajaran lagi di kelas. Nah, beberapa lama berselang dari kekecewaan itu, kira-kira 3 bulanan deh dari kekecewaan itu, aku dapat informasi dari Kaprodi melalui SMS gitu. Tiba-tiba Kaprodi SMS kalau nama-nama yang tertera di bawah ini silahkan melengkapi berkas-berkas beasiswanya dan tolong diantarkan ke rektorat sebelum jam 12 siang. Ini masih beasiswa yang sama. Saat itu aku nggak mikir kenapa tiba-tiba beasiswa ini disuruh daftar lagi. Aku nggak mikir, yang aku pikirin waktu itu adalah aku seneng Allah ngasih lagi kesempatan, tapi aku juga khawatir karena teman-teman aku yang tertera namanya di situ tuh lagi praktikum. Aku takut kalau aku kasih tahu lewat SMS doang, takutnya mereka nggak baca. Nah, kalau aku sendirian yang pergi ke sana terus mengabaikan menyeruskan informasi ini, aku takutnya teman-teman jadinya karena aku nggak nerusin informasi ini, mereka jadinya nggak bisa masukin beasiswanya. Jadi aku memutuskan saat itu aku nggak gerak sendirian untuk masukin beasiswanya. Aku siap-siap terus pergi ke kampus nyamperin mereka yang lagi praktikum. Di situ aku ngasih tahu ke salah satu teman aku untuk meneruskan informasi ini ke mereka yang lagi praktikum gitu. Karena waktu itu lagi praktikum, jadi handphone itu pastinya di locker kan, nggak mungkin boleh dibawa ke dalam ruangan, makanya aku harus ngasih tahu mereka secara langsung, nggak bisa hanya dari kosan terus SMS dan telepon tuh nggak bisa gitu. Nah, dari situ singkat cerita kami bergegas lah menyiapkan berkas ke kosan masing-masing gitu. Nah, terus kumpul lagi di kampus untuk barengan ke rektorat ngasih berkas-berkas ini. Nah, ke rektoratnya, jarak dari kampus ke rektorat itu kami menggunakan angkot gitu, karena nggak mungkin juga jalan kaki, karena dibilang jauh juga jauh, dibilang deket juga nggak deket juga gitu. Nah, dari situ kami naik angkot dan deg-degan di atas angkot. Kan tahu sendiri Bandung kalau jam-jam mau istirahat siang itu bisa jadi macet, bisa jadi padat gitu dengan segala kemungkinan di jalan gitu. Nah, tapi alhamdulillah kami sampai rektorat, nggak macet, nggak apa, sampai di rektorat, terus mesti naik lift lagi buat sampai di tempat penyerahan berkas beasiswa ini. Nah, itu nunggu lift turun itu ya Allah, berasa kayak nungguin apa gitu, karena mungkin kami diliputi rasa takut dan cemas, takut keburu tutup. Nah, jadi di situ nyampe di depan ruangan yang kami tuju dan jeng jeng jeng, ternyata udah ada tulisan tutup. Di situ rasanya lemes banget, di situ rasanya ya Allah gitu. Untuk kesekian kalinya aku harus merasakan beasiswa ini harus terhenti sampai di pendaftaran doang, bahkan nggak coba untuk berkompetisi dapetinnya, hanya di pendaftaran itu udah gagal. Ya udah, aku kayak udah pasrah, udah lemes, udah apa gitu. Nah, di situ kami memilih nggak langsung pulang karena capek gitu, kami milih duduk-duduk dulu di kursi yang ada di depan ruangan itu. Nah, salah satu teman aku merasa bahwa mungkin aja tulisannya aja yang tutup, tapi pintunya kebuka gitu, mungkin kami masih bisa berusaha untuk masuk ke dalam gitu. Nah, dan teman aku ngedorong pintu itu, nah ternyata memang pintu itu dikunci. Nah, karena teman aku mungkin agak kuat dorongnya, jadi pintu itu jadinya bunyi gitu. Pintu itu bunyi dan salah seorang pegawai di situ keluar, si teteh-teteh keluar dari ruangannya, terus nyamperin, ada apa ya gitu. Ini udah tutup, kami udah istirahat gitu. Nah, terus kami jelasin kalau kami ini mau nganterin beasiswa, berkas-berkas beasiswa, tapi kami taunya itu jam 9-an, kendalanya itu praktikum dan bla 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 segala macam, diceritain semuanya. Terus mungkin si teteh ini juga kasihan kali ya, terus dia bilang, sini saya terima dulu aja berkas-berkasnya, nanti saya coba tolong sampein berkas-berkas ini ke bagian yang mengurus beasiswa ini, tapi saya nggak janji ya berkas-berkas kalian akan diterima gitu. Jadi semua berkas-berkas kami diterima si teteh. Waktu itu seenggaknya aku sudah sangat bersyukur, seenggaknya berkas-berkas ini nggak kami bawa lagi pulang, seenggaknya masih ada kemungkinan buat bisa diterima. Nah,
Setelah itu kami juga nggak langsung pulang, masih duduk-duduk di depan ruangan itu. Nah, ternyata dari lift keluarlah bapak-bapak. Mungkin heran ya, ngapain nih anak-anak rame-rame di sini. Nah, terus nanyain ke salah satu teman aku, ada apa ya? Nah, terus teman aku ceritain ke si bapak. Bapak itu cuman bilang, ya berdoa aja supaya beasiswanya diterima gitu sih. Nah, ternyata bapak-bapak ini memang adalah pegawai yang akan mengurus beasiswa itu. Nah, dari hari itu aku nggak mau terlalu berharap sama beasiswa itu, karena aku takut aja nanti tiba-tiba aku kecewa lebih berat gitu. Tapi aku tetap doa sama Allah, ya Allah jika memang beasiswa ini yang terbaik buat aku, tolong luluskan aku. Tapi jika memang bukan beasiswa ini yang terbaik, tolong beri aku keikhlasan dan tolong gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena jujur aku nggak sanggup menjalani kuliah ini tanpa beasiswa, karena itu tadi aku udah kedoktrin S2 ini harus ada beasiswa. Nah, dari situ aku minta doa juga sama kedua orang tua aku, selalu tiap nelpon aku bilang tolong doain beasiswa ini supaya Allah takdirkan menjadi rezeki aku. Kalau enggak, tolong biar Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Nah, terus sambil aku mendapatkan istighfar, sambil aku memperbaiki duha aku. Nah, nggak lama berselang dari kejadian itu, tiba-tiba waktu itu aku lagi di kosan, lagi santai-santai di kosan, lagi libur, tiba-tiba teman aku sekosan yang juga satu kelas sama aku dan juga apply beasiswanya sama, tiba-tiba teriak-teriak dari atas, manggil aku gitu. Aku kaget dong, ada apa gitu. Aku buru-buru ke atas, ternyata dia ngasih tahu aku kalau dapat informasi dari temen yang juga apply beasiswa yang sama kalau kita tuh lulus beasiswa yang kemarin gitu. Nah, aku langsung bergegas ke bawah, ngambil handphone, terus aku bareng teman aku itu buka situsnya dan ternyata jeng jeng jeng, alhamdulillah kami tuh lulus beasiswa itu. Nah, itu rasanya benar-benar bersyukur, benar-benar terharu. Itu bahkan ketika aku udah nggak terlalu mau berharap seperti yang sebelum-sebelumnya, ternyata Allah ngasih aku rezeki berupa beasiswa ini gitu. Nah, dari situ hal yang pertama kali terlintas di pikiran aku adalah aku harus nelfon kedua orang tua aku, ngasih tahu informasi bahagia ini. Aku nelfon papa aku, di situ aku kasih tahu dan di situ aku bisa menangkap raut kebahagiaan mereka. Meskipun hanya lewat telepon ya, tapi aku udah bisa ngebayangin seberapa bahagianya mereka gitu. Mendengar mereka bahagia tuh aku jauh berkali-kali lipat lebih bahagia dari mereka. Karena bagi seorang anak apalagi sih yang paling membahagiakan kalau nggak ngelihat orang tuanya bahagia. Nah, di situ aku juga dapat cerita dari kedua orang tua aku kalau sebenarnya di minggu yang sama orang tua aku habis kena musibah, yaitu kena tipu sejumlah uang, tapi aku nggak dikasih tahu karena takut jadi beban buat aku. Berhubung karena aku udah membawa berita bahagia, jadinya orang tua aku jujur ke aku kalau lagi ada musibah gitu. Nah, di situ dari cerita orang tua aku itu aku bisa ngambil hikmah lagi. Bisa jadi ini bukan hadiah Allah buat aku, tapi ini hadiah Allah buat kedua orang tua aku yang awalnya dicoba dulu dengan suatu musibah. Mungkin mereka sabar dan ikhlas menerima musibah itu, akhirnya Allah ganti dengan memberikan beasiswa kepada anaknya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu doa kita yang mana yang akan diijabah oleh Allah. Entah itu doa aku, entah itu karena istighfar aku, entah itu karena duha aku, atau bahkan mungkin bukan karena aku sama sekali. Mungkin itu karena doa kedua orang tua aku, atau mungkin karena ini adalah hadiah Allah dari musibah yang Allah timpakan pada kedua orang tua aku. Jadi tugas kita adalah berusaha melakukan yang terbaik untuk apa yang kita inginkan dan berusaha merayu Allah untuk apa yang kita inginkan. Mengenai hasilnya kita nggak pernah tahu Allah bakal ngasihnya kapan, Allah bakal ngasihnya setelah kekecewaan berapa kali, kita nggak pernah tahu. Jadi tugas kita hanya menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu kemudian berusaha semaksimal mungkin. Nah, di video ini sebenarnya aku bukan mau menceritain gimana cara aku dapetin beasiswa itu. Sebenarnya esensinya bukan itu, tapi esensi yang pengen
aku bagi di sini adalah mungkin banyak orang yang mendapatkan beasiswa yang jauh lebih wah daripada aku, atau mendapatkan hal-hal lain dalam hidupnya yang lebih wah dan mungkin lebih gampang gitu. Bahkan tanpa doa mungkin, tanpa ngaji juga mungkin, atau mungkin bahkan tanpa sholat sekalipun. Tapi yang ingin aku bagi di sini adalah aku pengen kita semua mulai memahami apa yang kita dapatkan di hidup kita itu adalah karena Allah gitu, bukan karena kita yang hebat, bukan karena strategi kita mendapatkan sesuatu yang hebat, bukan karena kebetulan, bukan karena bantuan siapapun gitu. Nah, aku pengen kita menerima dan memahami bahwa setiap kejadian di dalam kehidupan kita itu adalah terjadi karena Allah gitu. Jadi kayaknya rugi aja rasanya kalau setiap kejadian dalam hidup kita nggak mengambil hikmah yang lebih berarti di balik itu semua, dari hanya dibandingkan ketika kita menganggap ya udah gue dapetin ini karena gue, karena memang udah rezeki gue. Enggak, aku pengen kita menganggap apapun yang terjadi dalam hidup kita itu memang karena izin Allah. Dan aku juga pengen kita semua merasakan proses dari proses untuk mendapatkannya itu loh yang lebih penting gitu. Gimana cara kita berkeyakinan bahwa setiap apa yang kita inginkan tuh harus kita usahakan dan harus kita serahkan kepada Allah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat notifikasi untuk video aku selanjutnya, dan subscribe itu gratis, nggak bayar. Makasih. Assalamualaikum.